IQ Podcast. Podcastnya Asyifa Kolbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program kesayangan kita, IQ Podcast, podcastnya Asyifa Kolbu. Kegiatan ini disponsori oleh Grafindo Media Pratama dan juga Bank Syariah Indonesia. Halo, apa kabar sahabat Asyifa di rumah? Berjumpa kembali bersama saya Betty Ambarwati yang akan menemani sahabat Asyifa dalam menunggu waktu berbuka puasa, tentunya dengan sajian yang informatif dan juga menarik yang akan menambah wawasan kita sebagai umat muslim. Sahabat Asyifa di rumah, pada sore hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Beliau ini menjalani 3 peran sekaligus, yaitu yang pertama menjadi seorang wanita karir, lalu juga menjadi seorang ibu, yang jelas menjadi seorang istri. Beliau adalah Bunda Dena Ibrahim. Assalamualaikum Bunda. Masya Allah. Bunda, gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik. Masya Allah, baik ya Bun. Gimana nih Bun? Pengalaman Bunda puasa di tahun ini, apakah masih lancar atau sudah ada lampu merah nih? Alhamdulillah masih lancar. Alhamdulillah ya. Gimana Bun keadaan keluarga di rumah? Di rumah juga alhamdulillah puasanya lancar, sehat, bahagia. Masya Allah, luar biasa. Terlihat sekali ya auranya Bunda selalu positif. Bunda dan sahabat Asyifa di rumah, mungkin sahabat Asyifa di rumah nih sudah rindu karena selama kurang lebih 1 tahun lamanya tidak bertemu dengan Bunda. Biasanya Bunda ini kan menemani selama 3 tahun ini ya Bun ya di IQ Podcast, dan alhamdulillah sekarang diberi kesempatan lagi untuk bertemu dengan sahabat Asyifa di rumah. Boleh Bunda disapa dulu sahabat Asyifa di rumah. Assalamualaikum teman-teman di Asyifa Kolbu. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, puasanya lancar dan selalu berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bunda dan sahabat Asyifa di rumah nih, perlu diketahui sedikit informasi terkait dengan Bunda Dena Ibrahim ini. Beliau ini adalah salah satu founder POF Project. Apa itu POF Project Bun? Boleh dijelaskan? POF Project ini adalah kelas optimasi sosial media. Jadi alhamdulillah sampai saat ini saya sudah mendampingi 22.000 alumni dari POF Project. Masya Allah, luar biasa sekali kegiatannya Bunda ya. Barangkali Bun nanti sahabat Asyifa di rumah mau ikut bergabung bersama Bunda, boleh ya. Barangkali sahabat Asyifa ada yang mau menjadi influencer, betul seperti Bunda, atau juga ada yang mau menjadi konten kreator. Bahkan ada juga yang mau menjadi brand ambassador ya Bun. Luar biasa. Baik, sahabat Asyifa di rumah, pada sore hari ini kita akan membahas materi yang spesial sekali. Tema kita pada sore hari ini adalah tentang pahami, dekati, dan juga hubungi. Apa itu yang dimaksud dengan tema kita pada sore hari ini? Kita akan bahas bersama-sama dengan Bunda Dena Ibrahim. Baik, Bunda, tema kita pada sore hari ini kan tentang pahami, dekati, dan juga hubungi. Pertama, saya mau tanya kepada Bunda. Bunda ini kan sebagai orang tua dan juga sebagai seorang yang memiliki karir di bidang sosial media dan juga tentunya pelayanan masyarakat. Pastinya Bunda memiliki tim, memiliki rekan kerja. Iya, betul. Betul ya? Nah, Bun, karena tema kita tentang pahami, dekati, dan hubungi, bagaimana sih Bun cara Bunda ketika Bunda bekerja bersama dengan tim atau juga bersama dengan rekan kerja untuk membangun chemistry satu sama lain agar pekerjaan yang Bunda jalani itu dapat berjalan dengan lancar? Gimana Bun? Jadi sejauh ini saya selalu menggunakan teknik mengenali mereka melalui karakternya. Jadi sebelum rekrut mereka, sedikit banyak saya mencari tahu tentang karakter mereka. Apalagi sebenarnya jika mereka sudah dalam tim saya, kemudian harus dipisah per divisi. Iya, betul. Jadi selama mereka masih ada, jadi gini Bu, sebelum mereka masuk di tim, mereka itu adalah peserta. Nah, peserta ini kami cari dari peserta yang terbaik, mereka yang paling baik dari yang terbaik, dan selama menjadi peserta itu kan sudah ada nih kelihatan karakternya seperti apa, kemudian sehingga kami rekrut menjadi tim. Nah, kalau kira-kira saya agak kebingungan nih mereka harus masuk ke divisi apa, saya minta tolong kepada ahlinya. Saya minta tolong sama teman-teman saya, ini teman saya ini nih ada tim nih, cawan tim, kira-kira dia orangnya seperti apa dan tepatnya nanti saya masukin dia ke divisi mana ya, gitu. Nanti dibantu nih Bu sama mereka, diinfoin, oh karakternya kayak gini nih, kira-kira bisa nggak ya jadi asistennya Dena yang untuk jadwal-jadwal kuliah online misalnya, atau bekerja di bagian apa misalnya, seperti itu. Jadi chemistry-nya
memang harus kenal karakternya dulu ya baru bisa iya, betul ya, Bun. chemistry-nya. Iya, memang luar biasa sekali ya. Kalau kita bahas tentang tema kita pada sore hari ini, membahas tentang chemistry yang pertama tadi Bunda sebutkan. Ketika kita bekerja di bidang manapun, memang pertama yang harus kita tahu itu kita mencari informasi terkait dengan rekan kerja kita ya Bun ya, supaya kita bangun chemistry. Terkadang Bun, mungkin bukan hanya saya, sahabat Ashifa di rumah yang bekerja atau Bunda juga, ketika kita belum mengetahui informasi tentang seorang, kita suka langsung seuzon atau menjudge nih. Betul ya Bun? Betul. Apalagi kita belum tahu beliau itu bagaimana cara bekerjanya. Nah, kira-kira sering terjadi tidak Bun dalam dunia pekerjaan Bunda? Iya betul. Sebetulnya bukan cuma dalam pekerjaan ya Bu, dalam pertemanan, ke anak, ke suami. Kalau kita belum tahu karakternya itu bisa menimbulkan rasa tidak percaya atau rasa suzon gitu kan. Menjudge gitu ya Bun. Menjudge, menghakimi. Misalnya ada seseorang yang selalu sempurna, dia maunya ini selalu sesuai dengan arahannya dia atau keinginannya dia, atau misalnya masalah perkara warna aja gitu, dia maunya warna-warna yang yang sesuai dengan harapannya dia, yang matching gitu yang ya. matching. Nah itu kadang-kadang kan kita mikirnya kok ribet banget ya jadi orang, padahal bukan ribet ya, memang sempurna. Orang ini melankolis, dia punya bayangan sendiri, ini harus apa, ditaruhnya di mana, warnanya seperti apa gitu. Luar biasa. Berarti setiap orang itu kita memang harus mengetahui setidaknya karakter masing-masing ya Bun, supaya kita tidak menjudge atau menghakimi orang tersebut. Menarik nih sahabat Ashifa di rumah, tadi sedikit dibahas oleh Bunda Dena terkait dengan karakter bukan hanya dengan rekan kerja, melainkan juga di lingkungan pertemanan dan lingkungan keluarga. Yang kita ketahui bersama, Bunda Dena ini memiliki 2 anak ya Bun. Yang satu adalah laki-laki dan juga perempuan. Dan kebetulan sahabat Ashifa, putra Bunda Dena yang laki-laki ini adalah siswa di SMP IT Ashifa Kolbu dan sekarang menjabat sebagai ketua OSIS di SMP IT Ashifa Kolbu. Tentunya kesuksesan yang diraih oleh putra dari Bunda Dena ini tidak lepas dari pola pengasuhan ya Bun. Nah, tadi kita sudah dengar bersama-sama ada yang namanya karakter. Sudah disebutkan oleh Bunda, salah satunya adalah karakter melankolis. Ini menjadi pembelajaran baru buat kita, buat saya juga sebagai orang tua. Kita pengen tahu dong Bun, sebetulnya pola pengasuhan apa sih yang Bunda terapkan selama di rumah atau selama Bunda menjadi orang tua supaya bisa mengetahui karakter anak-anak kita? Boleh silakan Bunda. Iya, jadi kebetulan saya ini bukan orang yang pintar ilmunya mengenai pola pengasuhan ya Bu. Saya juga masih banyak belajar, masih banyak kekurangan. Tapi yang jadi landasan saya itu adalah salah satunya memang mengenal karakternya. Dan itu saya pelajari dari Ibu Aisyah Dahlan, dari putra beliau Dr. John, dari teman-teman saya banyak baca tentang karakter. Karena memang itu tadi harapan kita kan di dunia ini adalah mengejar ridhonya Allah. Salah satunya adalah tidak mudah zolim sama orang lain. Kalau kita sering-sering suuzon sama orang itu kan kita sudah zolim. Iya betul. Dan pola pengasuhan anak ini saya terapkan seperti itu. Jadi saya harus kenal dulu nih karakter anak-anak saya. Caranya adalah saya ikuti tes mereka, tes karakter, tes bakat, supaya saya tahu mereka seperti apa karakternya. Kemudian saya pelajari bagaimana cara mentreatment mereka. Misalnya seperti anak saya yang laki-laki, dia adalah koleris, sanguin, yang si kuat dan si senang gitu ya. Kalau koleris si kuat, sanguin senang. Melankolis sempurna, ada plekmatis si damai gitu ya. Jadi karena anak saya sosok yang kuat gitu ya, karakternya kuat. Tapi kalau dilihat memang anak ini kok kayaknya mudah mengikuti arus. Nah, mentreatmentnya gimana? Treatmentnya saya sering ngajak ngobrol sama dia bahwa manusia itu nggak apa-apa loh berambisi gitu. Karena saya tahu dia si kuat gitu ya. Jadi saya berani ngomongin ambisi itu ke dia. Manusia nggak apa-apa loh ambisi, tapi nanti ketika kamu gagal, kamu kalah, ya kita harus terima ketetapan Allah seperti itu. Jadi harus kenal dulu supaya kita tidak salah menerapkan pola asuh. Luar biasa. Berarti memang Bunda Dena ini sebelum
mentreatment anak-anak atau sebelum memberikan pengarahan kepada anak-anak, sebelumnya memang sudah meminta bantuan ahli ya Bun ya, untuk mengetahui karakter dari masing-masing anaknya. Nah Bun, tadi disebutkan ada karakter itu, ada koleris, lalu juga ada sanguis, lalu juga ada melankolis. Boleh Bun dijelaskan kepada sahabat Ashifa di rumah terkait karakter tersebut supaya kita juga bisa menganalisa lebih dini. Kira-kira anak kita masuk ke karakter yang mana sih gitu. Iya. Jadi kalau ini yang saya tahu ya Bu ya. Iya, ilmunya bisa dibagi ya sedikit ilmunya. Saya pelajari. Biasanya kalau koleris itu yang kuat, biasanya anak-anaknya itu penuh ambisi. Nah, di sini kita bisa lihat nih kalau dari usia 2 tahun dia maunya jadi pemimpin. Kalau mainan tuh sama temen ini nanti aku yang jadi pemimpin, aku yang ini gitu. Biasanya itu koleris. Kalau ada anak-anak yang mudah mudah mengeluarkan air mata. Nah, anak saya yang kedua Ibu itu mudah mengeluarkan air mata. Dia bilang aku nggak sedih tapi air matanya keluar ya gitu. Jadi setiap pagi mau berangkat sekolah pasti dia mengeluarkan air mata. Seperti kemarin saya cuma bilang selamat ulang tahun, dia langsung sedih. Iya langsung terima kasih Bu, udah baik banget gitu loh Bu. Itu anak melankolis. Terus kalau plekmatis itu senangnya tidur katanya. Plekmatis senangnya tidur. Kalau ada masalah dia biasanya menghindar si plekmatis karena memang dia si pecinta damai. Dia kan koleris, plekmatis, melankolis. Nah, sanguin ini orangnya seneng. Dia anak-anak yang senang, pokoknya nggak ada beban pikiran. Riang ya? Iya, riang. Jadi kalau ada masalah, nanti dia lupa. Seperti itu biasanya sanguin. Nah, kalau anak-anak sanguin, kita ajak bercanda Bu, biasanya ngobrolnya. Kalau anak saya yang pertama itu koleris sanguin. Dominannya koleris, yang bawaannya adalah sanguin. Jadi dia punya ambisi, tapi untuk ngobrol sama dia nih, kasih motivasinya ada bercandanya. Gitu. Betul. Berarti memang berbeda-beda ya, nggak bisa nih kita ngobrol sama koleris sanguin ini harus tatapan muka, harus tatapan mata. Berarti memang harus ada bercandanya ya Bun. Kalau plekmatis nggak bisa saya kasih target. Biasanya memang nggak mau dikasih target orang ngalir gitu aja sama ya. orang koleris. Makin dikasih tantangan dia semakin seneng. Oh iya, berarti ada yang mengalir begitu aja. Berarti yang kita lihat ada orang yang sering menghindari masalah, bukan berarti dia mau menghindari tidak menyelesaikan masalah ya Bun, tetapi memang begitu caranya untuk menghadapi sebuah masalah. Seperti suami saya pragmatis. Gitu. Bu. Iya. Jadi kalau kita lagi ada konflik nih, beliau keluar atau pergi gitu. Awal-awal baru nikah kayak sebel, ini apa sih masalahnya belum selesai. Iya benar, suka kesel ya Bun. Tapi ya memang begitu caranya. Nanti kalau sudah tenang dia akan kembali lagi. Nanti akan dibahas lagi gitu. Kalau sekarang udah paham nih kalau kita ada konflik, terus beliau keluar rumah dulu deh ke depan gitu ya. Ya udah biarin dulu aja. Jangan semakin kita ini kan gitu. Kayaknya ini hampir sama nih dengan suami saya. Kalau gini jadi kita tahu ya. Jadi nggak susah. Jangan rumah berpikir kayaknya dia nggak mikirin aku deh. Nggak mau menyelesaikan masalah gitu ya. Memang caranya seperti itu. Berarti memang seperti itu caranya dia untuk menghadapi masalah. Luar biasa. Ini adalah salah satu ilmu baru yang kita dapatkan dari pola penerapan sifat orang lain ya, yang harus kita ketahui. Jadi tidak asal menjudge, tidak asal seuzon ya Bun. Biasanya pasangan itu selalu punya sifat kayak karakter yang berbeda. Jadi kalau si koleris biasanya punya pasangannya pragmatis. Kalau koleris, saya koleris kebetulan Bu. Saya yang berapi-api, saya bersemangat, saya punya visi misi. Nah, suami saya itu yang lebih tenang, lebih kalem karena beliau pragmatis. Nah, itu biasanya seperti itu. Kalau koleris biasanya pasangannya pragmatis. Kalau dari Ibu Aisyah Dahlan bilangnya seperti itu. Jarang banget orang dan hampir nggak ada yang sama-sama koleris gitu ya. Iya, sama-sama pragmatis terus mereka menikah karena ketertarikannya seperti itu. Luar biasa. Jadi saya bisa menganalisis nih kira-kira saya apa dan suami saya apa gitu. Luar biasa sekali Bunda pembahasan kita terkait dengan karakter ini. Baik Bunda, selanjutnya tadi kan kita sudah sama-sama membahas tentang karakter. Salah satunya adalah karakter anak. Bagi Bunda Dena sendiri yang memiliki anak yang sedang beranjak dewasa nih, usianya beranjak remaja ya, di usia SMP ini, pastinya putranya Bunda Dena ini mengenal yang namanya lawan jenis ya. Betul ya pasti ya Bun, mengenal yang namanya lawan jenis. Nah, pada saat
kakak Ibra ini mengenal lawan jenis, pastinya dia akan melakukan atau mengeluarkan bahasa-bahasa cinta dan kasih sayangnya kepada lawan jenisnya. Nah, salah satu bahasa cinta dan kasih sayangnya ada yang sering kita sebut dengan physical touch, Bun. Atau ada yang lain juga. Bagaimana Bunda selaku orang tua menyikapi tentang tantangan zaman anak-anak sekarang ini, Bun? Oke. Memang kan bahasa kasih itu ada 5 ya, Bu ya. Ada pelayanan, melayani orang lain, ada yang senang dikasih hadiah, ada yang kebersamaan, quality time gitu ya, ditemenin aja. Ada yang senang dikasih pujian. Tadi apa tuh? Physical touch. Oh ya, sentuhan fisik ya. Sentuhan fisik. Dan memang sebenarnya untuk kita berhubungan baik sama orang bukan masalah perkara orang itu orang ini loh love language-nya tuh seneng di sentuhan fisik gitu ya. Enggak cuma itu, sebenarnya manusia itu punya 5 bahasa tubuh. Semuanya kita punya loh, Bu. Iya. Kita senang dilayanin, kita senang dikasih hadiah, tapi mana yang paling menonjol? Dominan yang gitu paling ya. dominan. Kalau untuk sama perbestian sama teman-teman, ini dia senang dikasih hadiah. Oke, kita bisa kasih hadiah. Tapi kalau untuk lawan jenis, gini, kita mengenal karakter orang lain itu kan supaya kita menghindari untuk zolim sama orang lain, supaya kita nggak mudah suzon sama orang. Itu tujuannya kita kenal karakter. Ujungnya apa sih? Tujuannya supaya kita dapat ridhonya Allah. Betul. Ya kan? Kita nggak zolim sama orang, kita nggak mudah suzon, supaya Allah sayang sama kita. Iya. Nah, kalau anak-anak yang masih deket-deketan, belum halal, masih PDKT, terus dengan mengatasnamakan physical touch, lawan jenisnya, aku mau deket sama dia, tapi dia senangnya disentuh. Iya, gitu. soalnya love language-nya dia senang dikasih, dia senang disentuh gitu biasanya tapi anak-anak. Kan sayangnya hal itu kan nggak diridhoi sama Allah. Iya. Emang kamu mau hidup tanpa kasih sayang betul. sayang Allah kan gitu. Jadi itu kembali lagi mudah-mudahan teman-teman di Ashifa nggak seperti itu ya, supaya kita semua sadar bahwa kita itu hidup di dunia mencari ridho Allah. Jadi hal-hal yang memang belum halal, belum seharusnya itu dihindari, walaupun katanya si teman kita ini, si lawan jenis ini memang senang ada sentuhan fisik gitu. Physical touch khusus untuk orang-orang yang sudah halal atau dari orang tua ke anaknya. Luar biasa ya. Boleh melakukan physical touch, boleh melakukan love language, tapi memang harus yang sepatutnya ya, Bun ya, gitu. Jadi boleh berteman, boleh berhubungan lawan jenis, tetapi memang yang diridhoi oleh Allah. Luar biasa pembahasan kita pada sore hari ini. Kayaknya kalau kita bahas terus-menerus makin dalam, ini akan semakin menarik dan semakin panjang ya, Bun. Tapi sahabat Ashifa di rumah, sebelum kita membahas lebih panjang lagi, kita akan dengarkan dulu nih tips dari Bunda Dena terkait dengan bagaimana sih cara mengenali karakter seseorang dan juga memahami love language. Silakan Bunda. Oke, untuk teman-teman supaya kita bisa mengenal karakter orang lain, kita bisa melihat dari kebiasaannya. Kadang-kadang kita melihat teman kita nih suka kasih sesuatu ke kita, kasih jajanan atau apa yang memang mungkin dia love language-nya adalah melayani gitu kan. Jadi dia senang memberikan dan kita juga bisa memberikan hal yang serupa, memberi hadiah atau melayani bentuk kasih bantuan seperti itu. Itu love language. Nah, kalau untuk karakter mungkin bisa dilihat dari kebiasaannya. Kalau kita melihat teman yang berambisi, mereka itu bukan orang yang terlalu mengejar sesuatu, terlalu ingin punya segala hal, bukan, tapi memang jiwanya yang kuat, psikoleris. Atau kita ngelihat kok teman kita ini ketawa terus, kok senangnya bercanda terus, kita nggak bisa menyepelekan dia karena mungkin dia adalah sanguin. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa juga belajar karakter orang lain supaya kita tidak zolim ke orang lain, tidak mudah suuzon, dan kita lebih banyak maklum bahwa di dunia ini nggak ada yang sempurna. Masya Allah, luar biasa sekali pesannya dari Bunda Dena. Semoga apa yang sudah tadi Bunda Dena jelaskan terkait dengan tema kita, yaitu pahami, dekati, hubungi, agar kita tidak salah dalam berhubungan atau bersosialisasi antara satu sama lain, bahwa kita butuh mengenali karakter agar kita tidak seuzon atau zolim terhadap orang lain. Kita mendekati agar kita dapat berhubungan baik antar sesama manusia. Luar biasa sekali Bunda Dena. Mungkin nanti di lain kesempatan di ASQ Podcast tahun depan kita bisa sambung lagi ya Bun ya.
Insya Allah untuk ya, materi mudah-mudahan kita panjang yang umur ya. amin. Semoga Bunda Dena selalu panjang umur, Amin. disehatkan dan dimurahkan rezeki. Sekali lagi Bunda Dena terima kasih sudah mau hadir di ASQ Podcast sore hari ini. Semoga apa yang Bunda Dena berikan informasinya terkait dengan materi kita hari ini dapat bermanfaat untuk sahabat Ashifa di rumah dan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi salam untuk keluarga di rumah. Semoga puasanya selalu lancar sampai nanti menuju hari kemenangan. Amin. Baik, sahabat Ashifa di rumah, kita sudah sama-sama mendengarkan materi kita di sore hari ini yang sangat luar biasa dan bermanfaat. Semoga sahabat Ashifa di rumah dan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya Betty Ambarwati dan Bunda Dena Ibrahim pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASQ Podcast. Podcastnya Asli Kolbu.